orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Kita pun pernah menjadi anak kecil, pernah juga mengalami bahwa diperkenalkan oleh orang pada Yesus, entah itu orang tua, entah itu pendamping iman, entah itu kita kenal lewat orang-orang lain kepada Yesus. Orang tua membawa anak-anak pada Yesus. Mari kita bersyukur atas orang tua kita yang membawa kita pada Yesus. Karena orang tua kita itulah kita kedapatan setia sampai pada saat ini dan bertumbuh iman sampai sekarang. Mungkin juga ada yang mengalami bukan orang tua yang membawa kita pada Yesus, tetapi orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersyukur juga karenanya. Karena keluarga atau karena orang tua kita sampai pada Yesus. Ingatlah akan peristiwa ketika kita dibaptis waktu bayi, dibawa oleh orang tua kepada Yesus. Hanya kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan sabdanya akan kami dengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dalam bacaan Injil hari ini akan kita renungkan bahwa orang tua dari anak-anak membawa anak-anak kepada Yesus. Kita pun dibawa oleh orang tua kita masing-masing kepada Yesus hingga kita setia pada Yesus sampai pada hari ini. Kita syukuri segala peristiwa iman ini di dalam Ekaristi. Kita awali perayaan ini dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Mohon ampun agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Injil diungkapkan orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Kita pun pernah menjadi anak kecil, pernah juga mengalami dibawa, diperkenalkan oleh orang kepada Yesus, entah itu orang tua, entah itu pendamping iman, entah itu kita kenal lewat orang-orang lain kepada Yesus. Orang tua membawa anak-anak pada Yesus. Mari kita bersyukur atas orang tua kita yang membawa kita pada Yesus. Karena orang tua kita itulah kita kedapatan setia sampai pada saat ini dan bertumbuh iman sampai sekarang. Mungkin juga ada yang mengalami bukan orang tua yang membawa kita pada Yesus, tetapi orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersyukur juga karenanya. Karena keluarga atau karena orang tua kita sampai pada Yesus. Ingatlah akan peristiwa ketika kita dibaptis waktu bayi, dibawa oleh orang tua kepada Yesus. Pembaptisan sendiri merupakan karunia iman. Itu secara jelas diungkapkan ketika baptis dewasa. Ketika seseorang dewasa ingin dibaptis, ditanya oleh gereja, apa yang kamu minta dari gereja? Kami minta iman. Apa yang diminta iman? Kami minta kehidupan kekal. Maka membawa anak-anak kita dibawa kepada Yesus karena iman dan demi hidup yang kekal itu. Mari kita syukuri peristiwa pembaptisan bayi kita yang diantar oleh orang tua. Mari kita juga mengingat peristiwa-peristiwa iman di dalam keluarga, di mana orang tua mendidik kita di dalam iman, membiasakan diri untuk berdoa bersama di dalam keluarga, untuk berhimpun dalam perayaan Ekaristi setiap minggu ke gereja, padahal jauh dari gereja, tetapi harus dengan jalan kaki tetap setia ke gereja bersama dengan orang tua. Orang tua yang sungguh setia, kita syukuri itu. Kita juga bersyukur atas gereja, di mana kita boleh tumbuh dan berkembang di dalam pendampingan iman anak, PIA, atau pendampingan iman remaja, OMK, menjadi dewasa, di lingkungan-lingkungan ada pendalaman-pendalaman iman. Karena itulah pendampingan dari gereja itu, kita boleh makin tumbuh dan berkembang dalam kedekatan kita dengan Tuhan Yesus.
Bahkan kita boleh makin setia berjuang bersama dengan Yesus sampai pada saat ini. Mari kita juga syukuri atas pendampingan iman yang kita terima di sekolah-sekolah, berkat katekis atau berkat guru agama atau berkat pendidikan di sekolah Katolik. Kita juga makin terpupuk iman kita, persaudaraan kita dengan sesama, bahkan juga keterlibatan dalam hidup masyarakat dan gereja. Kita syukuri atas orang-orang yang ada di sekitar kita yang memampukan kita makin tumbuh dan berkembang dalam hidup iman dan dalam pengabdian kepada masyarakat. Kita juga bisa bersyukur sebagai orang tua. Kita boleh juga merenungkan diri sebagai orang tua. Apakah saya cukup bertanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak-anak? Apakah termasuk saya orang tua yang cukup tegar ketika membawa anak-anak kepada Yesus dan di sana ada orang-orang yang ingin menghalang-halangi, seperti diungkapkan dalam bacaan tadi, murid-murid Yesus menghalang-halangi orang tua untuk membawa anaknya kepada Yesus. Apakah saya mempunyai ketegaran, cukup tegar dalam hal itu? Apakah saya mempunyai kesetiaan di dalam tugas perutusan, tanggung jawab kita sebagai orang tua yang berjanji dalam perkawinan bersedia untuk melahirkan dan mendidik anak-anak kita? Apakah kita cukup kuat di sana dalam tugas dan pelayanan itu? Agunglah misteri iman kita. Biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Di Sabtu yang kedua, mari kita berdoa bagi panggilan hidup membiara, biarawan dan biarawati, suster dan bruder dari Puji Syukur 188. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas begitu banyak biarawan biarawati yang dengan tulus dan penuh semangat mengikuti nasihat-nasihat Injil Putramu. Dengan menjawab panggilan suci ini, mereka hidup hanya untuk Engkau, karena seluruh hidup dan pelayanan mereka hanya tertuju kepadamu. Semoga penyerahan secara utuh ini mendorong mereka untuk tekun mengamalkan keutamaan-keutamaan Injili, terutama kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Terangilah mereka agar menyadari kemurnian yang mereka ikrarkan demi kerajaan surga sebagai anugerah yang amat luhur, karena dengan itu mereka terbantu untuk mengasihi Engkau secara utuh. Semoga prasetia kemiskinan semakin mendekatkan mereka kepada Kristus yang telah menjadi Bapa untuk kami, dan semakin mendekatkan mereka juga kepada saudara-saudara yang berkekurangan. Semoga lewat prasetia ketaatan mereka mampu memadukan diri dengan Kristus yang telah menghampakan diri karena taat kepada kehendak-Mu. Bapa, semoga para biaran biarawati selalu membina hubungan yang akrab dengan Engkau lewat doa pribadi, liturgi, dan bacaan kitab suci. Dan sesudah disegarkan oleh santapan-santapan suci ini, semoga mereka mampu meneguhkan saudara-saudaranya kaum beriman. Semoga para biaran biarawati selalu membina kehidupan bersama yang akrab dan hangat, tempat setiap anggota dapat berbagi suka dan duka, saling menghibur dan meneguhkan, dan sebagai satu keluarga semakin akrab dengan Engkau sendiri. Semoga mereka sungguh mewujudkan persaudaraan sejati dan dengan itu memberikan kesaksian betapa indahnya hidup bersama sebagai saudara, serta semakin mampu memberikan pelayanan kepada jemaat dan masyarakat. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu pula bagi biarawati yang gagal, yang kurang berhasil dalam mengamalkan prasetia dan kurang berhasil pula dalam karya pelayanan. Sudilah Engkau tetap mendampingi dan menguatkan hati mereka. Jangan sampai mereka menjadi putus asa. Semoga kegagalan ini justru membuat mereka lebih dekat kepadamu dan menyandarkan seluruh karya serta hidup mereka hanya padamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.